Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Akila Naura Yasmin. Saya dari kelas 4U3. Saya akan menceritakan tentang perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Dengarkan yuk teman-teman. Inilah kisah abadi mengenai Nabi saat meloloskan diri dari kepungan kaum Quraisy dan pergi berhijrah ke Madinah. Rasulullah SAW yang didampingi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an melakukan perjalanan yang berbeda dari biasanya karena ini memakai rute memutar untuk menghindari dari kejaran kaum Quraisy. Maka perjalanan menjadi lebih panjang dan lama dari biasanya yang kalau ditempuh dengan berjalan kaki atau naik unta. Berapa lama ya teman-teman? Iya, benar sekali, 2 pekan lamanya. Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah dikarenakan perbuatan kaum Quraisy melakukan tindakan semena-mena kepada umat Islam. Bahkan mau membunuh beliau loh teman-teman. Dalam pengejaran yang dilakukan oleh kaum Quraisy, Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diselamatkan Allah berada di Gua Syur. Tentang pengejaran kaum Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW itu untuk dibunuh, serta tentang cerita di Gua Syur saat peristiwa hijrah ke Madinah. Ada firman Allah demikian, "Ingatlah tatkala orang-orang kafir itu berkomplot membuat rencana terhadap kau, menangkap kau, membunuh kau, mengusir kau. Mereka membuat rencana terhadap kau. Allah pula membuat rencana. Allah perencana terbaik." Al-Anfal ayat 30. Abdullah bin Uraiki dari Banu Zu'il sebagai penulis jalan ke Madinah membawa mereka hati-hati sekali. Oleh karena mereka melalui jalan yang tidak biasa orang tempuh, melaluilah pantai Ihamad, pantai Laut Merah itu. Dengan agak menjauhinya, melaluilah yang tidak biasanya orang lalui. 2 orang mulia itu beserta penunjuknya sepanjang malam dan di waktu siang mereka berada di atas kendaraan. Tidak lagi mereka mengenal kesulitan, tidak lagi mereka mengenal lelah. Ya, kesulitan bagi kaum Quraisy yang akan merintangi mereka dan demi jalan Allah dan kebenaran ajaran Islam. Kaum Quraisy itu menganggap Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang mengikutinya adalah musuh mereka dan jiwa suatu watak tipu muslihat. Kalau membunuh orang tidak bersenjata dan menyerang pihak yang tak dapat mempertahankan diri bukan suatu hal yang hina. Suatu ketika ada orang membawa kabar kepada kaum Quraisy, "Hei, kaum Quraisy, tadi aku lihat loh Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sama orang yang menunjukkan Nabi Muhammad SAW ke Madinah." Kata orang-orang kaum Quraisy, "Emang iya? Ayo kita kejar Nabi Muhammad dan Abu Bakar dan orang yang nunjukin jalan Nabi Muhammad ke Madinah." Setelah mendengar kabar itu, Suroko langsung cepat-cepat ngambil kudanya dan sama persenjataannya dan langsung mengejar rombongan Nabi Muhammad itu untuk mengasih kepada beliau dalam keadaan hidup atau mati untuk mendapatkan 100 ekor unta. Sementara itu rombongan Nabi Muhammad SAW sudah beristirahat di naungan suatu batu yang besar untuk menghilangkan rasa lelah sambil makan, minum, untuk mengembalikan tenaga dan kekuatan baru.
Matahari sudah mulai bergelincir. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan orang yang menunjukkan jalan ke Madinah akan menaiki untanya. Begitu pula Suroko sudah semakin dekat. Namun pertolongan Allah dikasih kepada nabinya. Kuda yang Suroko naiki tersungkur 2 kali loh teman-teman. Tersungkur dan dapat berdiri lagi yang pertama. Kedua, dia tersungkur sangat keras hingga tak bisa berdiri. Suroko pun terpental. Setelah kejadian itu, Suroko pulang dan tidak melakukan pengejaran lagi. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kini berangkat lagi melalui pedalaman Tihama. Pedalaman Tihama yang panas dibakar oleh pasir Sahara dan melewati batu-batu karang, lembah-lembah curam. Selama 7 hari terus menerus. Itu mengasuh di bawah panas musim kemarau. Musim kemarau, perjalanan sepanjang malam mengarungi lautan padang pasir. Nabi Muhammad SAW sudah di Kuba loh teman-teman. 2 farsakh jauhnya dari Madinah. 4 hari ia tinggal bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan masjid itu Masjid Kuba lagi dibangun teman-teman. Sementara itu di kota Yastrib, Madinah, orang-orang muslimin di situ sedang menunggu kedatangan beliau. Setelah kedatangan beliau, mereka melantunkan sholawat. Tola al-badru alaina min syaniyatil wada wajabal sukaru alaina mada'al lillahida ayyuhal mab'usu fina jibtabil amril muda kun syafi ayya habibi yauma hasri wajtima. Begitu pula di situ di Madinah hari Jumat, dan Nabi Muhammad SAW pertama kali sholat Jumat di Madinah loh. Dengan senang hati Nabi Muhammad berjalan ke masjid, dan di kota Yastrib Madinah semua orang muslimin mendatangi ke masjid juga mengikuti Nabi Muhammad untuk ingin lihat dan ingin mendekatinya. Selama ini yang belum mereka lihat beliau, dan hati yang sudah penuh cinta akan risalahnya yang disebut pada tasyahud awal dan tasyahud akhir pada sholat 5 waktu. Sekian, terima kasih telah mendengarkan cerita Akilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kesalahan.